Berawal dari episode ke-76, series ini merupakan kemunculan pertama Kaito Kid dalam alur cerita detektif Conan. Dia berusaha mencuri permata yang bernama Black Star yang berada di museum milik perusahaan Suzuki yang tak lain adalah orang tua Sonoko. Nah, berdasar surat pemberitahuan yang dikirim oleh Kaito Kid, malam harinya Conan telah berhasil memecahkan kode tersebut dan datang ke puncak gedung hotel sambil mendengar penjelasan mengenai Kaito 1412 dari Profesor Agasa melalui radio khusus buatan Profesor Agasa dari berkas lama milik ayahnya Shinichi, yaitu Yusaku Kudo. Beberapa saat kemudian mendarat seorang berpakaian serba putih. Dialah Kaito Kid. Conan yang bersiap dengan jarum pembius berusaha menangkap Kaito Kid. Namun Conan terkejut karena di depan dirinya Kaito Kid bisa meniru suara inspektur tanpa alat apapun. Dan melalui radio, Kaito Kid menyuruh semua polisi datang ke lokasi itu, tentunya menggunakan suara inspektur Nakamori. Tak disangka ada inspektur Nakamori yang telah menunggu di salah satu tempat hotel dan telah sampai di atap gedung. Conan yang merasa bahwa tindakan Kaito Kid hanya akan menyudutkan dirinya sendiri dan jadi kesempatan bagus untuk menangkapnya. Namun, saat Kaito Kid berjalan menuju Conan dan berkata bahwa malam ini aku hanya survei, itu sudah tertulis di surat pemberitahuan. Detik kemudian, ketika semua polisi sudah mengepungnya, Kaito Kid melemparkan bom cahaya dan dia menghilang. Kasihan sebenarnya si Conan sama para polisi itu kena pranknya Kaito Kid. Itulah pertemuan pertama Conan dengan Kaito Kid. Dan sejak itulah setiap kali Kaito Kid beraksi, Conan selalu berusaha menangkapnya. Dari usaha tersebut, Conan semakin banyak mengetahui trik sulap maupun teknik-teknik yang dipakai Kaito Kid. Mungkin nanti kita bahas secara rinci Conan versus Kaito Kid di sepanjang alur cerita detektif Conan di lain kesempatan. Kita lanjutkan. Diambil dari episode spesial 219 yang berjudul Shinichi Kudo vs Kaito Kid, Gathering of the Detective. Scene awal dijelaskan flashback keseruan Kaito Kid yang hampir tertangkap oleh kepolisian karena ikut sertanya Shinichi Kudo dalam investigasi saat Kaito Kid berusaha mencuri permata jarum jam sebuah menara. Walaupun saat aksi tersebut Kaito Kid dan Shinichi tidak bertemu secara langsung, dan pada akhir cerita diketahui Kaito Kid bertujuan agar jam menara itu tidak dirobohkan diganti taman oleh perusahaan pemilik gedung sesuai permintaan dalam jam itu yang terdapat kode dari pembuatnya. Dan setelah diterjemahkan, artinya adalah jam menara itu harus tetap ada. Kemudian setelah kepolisian menyelidiki, akhirnya proyek pembongkaran jam menara tersebut dibatalkan. Nah, setelah flashback itu selesai diceritakan oleh Kaito Kid pada asistennya, dia kemudian terbang ke puncak gedung menara sehingga berita kemunculan Kaito Kid menjadi viral di berbagai surat kabar. Mungkin karena pada masa itu belum secanggih sekarang tahun 2000-an. Pada masa itu masih tahun 90-an, jadi informasi terbaru hanya melalui media surat kabar, dan ponsel pun sangat jarang yang memiliki, masih memakai gelombang radio dan telepon rumahan. Scene berganti. Kantor detektif Mori memperoleh undangan tanpa pengirim. Surat itu berwarna hitam, tulisan tintanya putih dan berisi kode bayangan anak buangan dewa serta pernyataan undangan makan malam. Alamat tujuan yang paling mengejutkan ialah cek yang nilainya sangat besar,
bila hanya sebagai akomodasi perjalanan. Mereka pun datang memenuhi undangan tersebut. Di tengah jalan, ban mobil mereka kempes sehingga harus diperbaiki di pom bensin terdekat. Setelah itu, mereka melewati jalan pintas atas arahan petugas pom bensin. Tempat yang sedang mereka tuju bernama Rumah Senja. Setelah melewati jalan pintas tadi, mereka melihat rumah yang nampak seperti rumah Dracula. Di jalanan yang terlihat hujan, mobil terhenti mendadak karena ada seorang nenek berdiri di tengah jalan. Nampaknya dia bertujuan sama, yaitu pergi ke Rumah Senja. Dia beralibi mobilnya mengalami mogok dan menunggu seseorang lewat untuk meminta tumpangan. Kogoro pun memperbolehkannya. Beberapa saat kemudian, nenek itu berdeduksi bahwa barusan dari pom bensin dan dia juga mengenal Kogoro sebagai Kogoro tidur. Ternyata dia adalah detektif bernama Senma Furuyo. Publik mengenalnya sebagai detektif hebat yang bisa memecahkan kasus hanya dengan mendengarkan dan duduk-duduk saja. Setelah perkenalan itu, nenek Senma mengambil tempat puntung rokok di mobil dan menyitanya. Sesampainya di halaman Rumah Senja, ternyata sudah terparkir 4 mobil berjajar, yaitu Mercedes, Ferrari, Porsche, dan Alfa Romeo. Ketika Kogoro menyentuh mobil keempat, yaitu Alfa, pemilik mobilnya keluar dan memberi peringatan untuk tidak menyentuh mobilnya itu. Setelah bertatap muka dan melihat nenek Senma, ternyata mereka saling kenal. Pria itu bernama Mogi. Sontak pria itu mematikan rokoknya. Bisa disimpulkan, Mogi dan nenek Senma sudah kenal cukup lama, dan Mogi tahu bahwa nenek Senma tidak suka orang merokok di dekatnya. Sempat membicarakan tentang kasus mafia di Chicago tempo hari. Namun, Mogi seakan sudah melupakan kasus itu. Setelah mengetuk pintu, seorang pelayan menyambut mereka dan mempersilahkan masuk. Di saat itu juga terlihat seorang detektif lain bernama Ogami yang seakan memarahi si pelayan karena tidak melihat koki yang seharusnya memasak untuk makan malam. Dan si pelayan berkata bahwa kokinya tidak datang dengan alasan sakit. Ogami terpaksa pergi ke dapur dan memasakkan makan malam. Selain dia detektif, dia juga seorang chef. Kemudian nenek Senma menanyakan tujuan sebenarnya atas undangan kepada para detektif. Si pelayan hanya menjelaskan bahwa dia memperoleh daftar tamu. Ada 6 orang detektif yang diundang. Sedangkan untuk detail rinciannya nanti akan dijelaskan langsung saat makan malam oleh majikannya. Saat Kogoro menanyakan majikan pelayan itu, si pelayan hanya menjawab bahwa dirinya belum pernah bertemu dengan majikannya. Bahkan saat wawancara penerimaan sebagai pelayan pun, dia hanya dihadapkan dengan sebuah komputer dan daftar pekerjaan. Dan setelah duduk beberapa lama di depan komputer itu, tertulis bahwa dirinya diterima. Padahal pelamar-pelamar lainnya mengalami kegagalan. Keanehan sebenarnya sudah nampak sejak mereka datang ke Rumah Senja itu. Di pintu terdapat bekas noda yang mengering dan dibiarkan begitu saja. Detik kemudian, seorang gadis bernama Soda Ikumi menjelaskan bahwa masih banyak bekas noda di seluruh bagian rumah itu, dan sudah dipastikan itu adalah noda darah, yang kemudian dilanjutkan oleh seorang pemuda bernama Hakuba Saguru. Dengan menyemprotkan luminol, maka akan nampak warna biru keunguan sebagai tanda bekas noda darah. Mereka berdua juga detektif yang memenuhi undangan. Diperlihatkan juga hewan peliharaan Hakuba yang dipanggil Watson, yang merupakan seekor burung elang. Scene berganti di ruang santai. Terlihat semua detektif sedang bermain sambil menunggu makan malam siap. Dan tidak sengaja, Ran menemukan kartu yang menempel karena darah. Mogi mengatakan bahwa si pelayan berkata, rumah ini sejak dulu dibiarkan tetap seperti saat TKP terjadi, dan nampaknya telah terjadi kasus tragedi tragis di rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, si pelayan datang dan menyatakan bahwa majikannya sudah menunggu. Makan malam juga sudah siap. Sampainya di ruang makan, nampak seorang berjubah
duduk dan menyambut keenam detektif untuk duduk di kursi yang sudah dipersiapkan dengan papan nama masing-masing. Orang berjubah itu berkata bahwa tujuan utama undangan makan malam itu ialah untuk menemukan harta karun di rumah senja tersebut dengan taruhan nyawa. Detik kemudian, suara ledakan terdengar. Orang berjubah itu menyatakan bahwa tidak akan ada yang bisa keluar dari rumah senja itu, karena selain mobil-mobil telah diledakkan, jembatan penghubung juga telah dirusak. Mogi yang sudah tidak peduli dengan cara orang berjubah itu, dia menarik jubah orang itu dan ternyata di baliknya hanya boneka dengan speaker. Ketika Kogoro bertanya, sebenarnya siapa orang yang melakukan ini semua? Detektif lain secara bergantian saling melengkapi dan terungkaplah bahwa kode kalimat bayangan anak buangan dewa berarti Kid the Phantom Thief, alias orang yang mengundang keenam detektif itu adalah Kaito Kid. Setelah makan malam selesai, boneka speaker itu melanjutkan pembicaraan. Diawali dengan logo atau gambar pada peralatan makan. Itu terlihat seperti gagak, dan logo itu terdapat di seluruh rumah senja, mulai dari pintu, tangga, maupun furnitur lainnya. Dijelaskan bahwa logo itu merupakan lambang seorang jutawan dari abad pertengahan, yaitu Karasuma Renya. Kemudian diceritakan flashback 4 tahun lalu. Di rumah senja itu telah diadakan acara pertemuan para jutawan dari berbagai penjuru yang disinyalir untuk mengenang 99 tahun kematian Karasuma Renya. Namun ternyata diadakan pelelangan barang peninggalan Karasuma. Tentu saja acara berlangsung meriah. Banyaknya jumlah barang yang dilelang membuat penyelenggara mengadakan acara selama 3 hari. Akan tetapi di hari kedua, saat itu hujan badai, datang 2 orang meminta menginap. Mereka terlihat gemetar akibat badai. Awalnya panitia penyelenggara tidak mengizinkan. Namun saat salah satu dari mereka memberikan sesuatu dan dihisap oleh panitia itu layaknya menghisap rokok, panitia itu jadi senang dan memperbolehkan mereka berdua masuk. Kedua orang itu juga memberikan barang tadi kepada semua tamu, dan tak lama setelahnya terjadilah keanehan. Ada yang melihat setan dan lari terbirit-birit, ada yang menangis histeris, ada yang tertawa tanpa henti, ada yang melukai tangannya dengan ballpoint, dan dari tragedi itu diketahui 8 orang tewas, sedangkan para tamu lainnya terluka. Yang paling mengejutkan ialah semua barang peninggalan Karasuma atau barang lelang telah hilang dari lokasi, yang kemungkinan dibawa oleh 2 orang tadi. Kemungkinan besar barang yang diberikan kepada panitia dan para tamu oleh 2 orang tersebut adalah sejenis narkoba atau ganja. Kasus tersebut tidak dipublikasikan, bahkan tidak diketahui siapa yang terbunuh dan oleh siapa. Kemungkinan karena ada yang berperan penting di pemerintahan sehingga bisa menyegel kasus itu sebelum diberitakan. Berdasar flashback cerita tersebut, sudah dipastikan bahwa rumah senja itu adalah peninggalan keluarga Karasuma yang masih banyak misteri. Dan dari latar tragedi serta rumah senja itu, alasan mengundang 6 detektif ialah untuk saling berebut harta karun dengan pertaruhkan nyawa. Dan mereka pun mendapatkan petunjuk atau clue untuk menemukan lokasi harta karunnya berupa kiasan. Pada malam hari ketika 2 orang menatap ke langit, iblis turun ke istana. Sang raja lari sambil memeluk hartanya. Sang ratu meneteskan air matanya ke gelas suci, dan kesatria mengakhiri hidupnya dengan pedangnya sendiri. Selain kiasan tersebut sebenarnya menceritakan tragedi yang terjadi di rumah tersebut, yang paling mengejutkan para detektif ialah kalimat bahwa masing-masing kalian sudah terkena sihirku dan akan saling membunuh untuk memperebutkan harta karunnya. Permainan itu dimulai saat seseorang menjerit, dan sesuai kesepakatan awal, orang yang telah mengetahui lokasi harta karunnya bisa mengirimkan pesan lewat komputer yang berada di lantai 4, dan setengah harta menjadi miliknya. Tentu saja ditambah cara keluar dari rumah senja yang ada di pedalaman pegunungan itu. Mogi yang sejak awal sudah kesal dan tidak mau ikut dalam permainan tersebut menyepak
boneka itu dan ditemukan tape recorder, yang kemudian disimpulkan bahwa benda itu sudah disetting sedemikian rupa dengan timer, dan muncul kecurigaan bahwa salah satu di antara mereka adalah Kaito Kid yang menyamar, atau bisa saja dia bersembunyi di suatu tempat di dalam rumah itu karena di beberapa ruangan telah ditemukan kamera tersembunyi. Dan ketika Mogi pamit pergi dari rumah itu, Ogami tiba-tiba mengerang dan jatuh. Saat Hakuba mengeceknya dan menyatakan Ogami telah tewas. Penyebab kematiannya adalah kalium sianida. Namun, setelah melakukan pengecekan, mereka tidak menemukan bekas atau asal kalium sianida tersebut. Kemudian mereka membuat dugaan sementara bahwa pelakunya Kaito Kid. Walaupun selama ini dia dikenal tidak pernah membunuh orang, dalam kasus ini bisa menjadi pembunuhan pertamanya. Setelah itu, detektif yang tersisa memastikan ledakan mobil di halaman rumah, dan memang mobil mereka telah terbakar. 3 dari 4 mobil terkonfirmasi milik detektif. Di sini Hakuba mengatakan bahwa dia datang diantar oleh temannya, dan temannya itu menunggu di lereng gunung. Kemudian si pelayan mengatakan bahwa mobil satunya sudah ada sejak dia sampai di rumah senja. Kemungkinan mobil itu milik majikannya, dan saat ditanya kendaraan si pelayan, dia menjawab memakai mobil, dan sesuai arahan majikannya, dia memarkirkan mobilnya di halaman belakang. Sontak mereka segera bergegas, dan ternyata mobil si pelayan itu masih utuh. Nenek Senma kemudian mengajak untuk mengecek jembatannya. Disinilah trik pelaku terbongkar. Ketika Conan mengeluarkan koin untuk mengundi siapa saja yang ikut, Nenek Senma mengambil koin yang berada paling jauh darinya, dan tentu saja menimbulkan kecurigaan kepada semua orang. Hasil lempar koinnya, Nenek Senma, Mogi, dan Kogoro yang pergi. Nah, saat mereka pergi, Conan berdiskusi dengan sisa orang yang ada dan mengajak kerjasama. Beberapa saat kemudian, Mogi dan Kogoro kembali, tapi mereka jalan kaki. Mereka menyatakan bahwa jembatannya telah dirusak. Mobil si pelayan terbakar dan jatuh ke jurang bersama Nenek Senma. Untuk memancing pelaku sebenarnya keluar, mereka mengikuti alur tragedi saling bunuh dan berakting terbunuh. Sedangkan Ran dan si pelayan diberi obat bius dan diamankan. Kemudian Conan mengirim pesan lewat komputer bahwa dia telah mengetahui lokasi harta karunnya, serta menyatakan diri sebagai detektif ke-7. Akhirnya terungkap pelaku yang telah mengawasi melalui kamera di suatu ruang rahasia. Dia keluar dari plafon dan menuju tempat yang dikatakan oleh Conan, yaitu ruang makan. Dia adalah Nenek Senma. Setelah menunjukkan trik pembunuhan terhadap Ogami, yaitu dari kebiasaan menggigit jarinya, di sanalah kalium sianidanya. Nenek Senma sempat mengelak, namun setelah Conan membongkar semua trik, terutama kecurangan saat lempar koin, Conan membuat kesepakatan terhadap Nenek Senma untuk memberitahukan cara keluar dari tempat itu. Setelah Conan menunjukkan harta karunnya, Nenek Senma pun mengakui hal itu dan mengatakan tujuan sebenarnya. Dia bekerja sama dengan Ogami untuk mengumpulkan detektif hebat agar memecahkan kode harta karunnya. Dia ingin menemukan harta karun yang telah berhasil ditemukan oleh ayahnya yang seorang arkeolog. Dia mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu ayahnya dan beberapa arkeolog lain bekerja di rumah senja untuk menemukan harta karun. Namun mereka telah dibunuh satu demi satu. Selama ayahnya bekerja, dia selalu mengirim surat dan sejumlah uang. Dia mengetahui ayahnya telah dibunuh sejak menerima surat terakhir yang berisi kode kiasan. Nah, untuk menghormati usaha ayahnya, Nenek Senma terpaksa bekerja sama dengan Ogami dan menjadikan Kaito Kid sebagai kambing hitam atas tragedi yang akan terjadi di rumah senja sekarang. Conan pun membongkar kode kiasan itu yang fokus utamanya terdapat pada jam yang hanya ada satu di rumah senja itu. Selesai pemutaran jam sesuai kode, jam itu terjatuh dan terlihat bongkahan dari salah satu sudut jam yang ternyata itu merupakan emas murni. Setelah itu, Conan menanyakan cara keluar dari rumah senja. Nenek Senma menjawab bahwa dia tidak tahu dan bahkan tidak memikirkan hal tersebut. Para detektif yang lain pun mendatangi
mendatangi mereka dan menyatakan, kami hanya berakting sesuai kesepakatan bocah itu karena kami yakin tidak mungkin pelaku membohongi anak kecil. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh dan suara helikopter penyelamat tiba. Hakuba mengatakan bahwa dia sudah mengirimkan pesan SOS kepada temannya dengan burung elangnya yaitu Watson, sehingga helikopter datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua naik helikopter dan ketika sudah mengudara, Nenek Senma terjun, namun ditolong oleh Kogoro Mori yang ternyata dia adalah Kaito Kid yang menyamar. Namun Kaito Kid mengikat Nenek Senma dengan tali yang sudah terpasang dengan helikopter. Kemudian Kaito Kid pergi. Sedangkan suara gemuruh lainnya itu ternyata akibat runtuhnya pelapis rumah senja, yang kemudian nampak seluruh rumah itu terbuat dari emas, di mana jam yang telah terlepas oleh Conan merupakan tombol pemicunya. Demikian alur cerita eksklusif Detektif Conan Black Organization bagian 17. Pada end kreditnya, Kogoro Mori asli diperlihatkan terikat di pom bensin. Dalam series ini, sebenarnya Conan tidak mengetahui atau lebih tepatnya belum tahu bahwa Karasumarenya itu ada keterkaitan dan bahkan menjadi bos Black Organization, dan baru terungkap dalam episode ke-942. Scene awal dalam episode spesial 356 Detektif Conan ini nampak Sonoko, Ran, dan Conan selesai menonton sebuah film di bioskop. Dalam perjalanan pulang, Sonoko dijamret oleh pria tak dikenal. Mereka pun mengejarnya sambil berteriak jamret, jamret beberapa kali. Nah, di sini muncul seorang kakek yang mengendarai motornya bersama peliharaannya. Dengan sigap si anjing menerkam penjamret itu dan berhasil ditangkap. Ternyata kakek itu pamannya Sonoko, yaitu Suzuki Jirokichi, dan anjing peliharaannya bernama Lupan. Jirokichi merupakan penasehat perusahaan Suzuki yang telah berkeliling dunia selama 6 bulan. Dia pun telah memperoleh banyak medali dan penghargaan selama perjalanannya itu. Setelah kembali ke Jepang dan mengajak Sonoko, Ran, dan Conan melihat rumahnya, di sana ada patung wanita berlapis emas murni yang memegang permata bernama Blue Wonder. Ternyata Jirokichi telah menantang Kaito Kid untuk mencuri permata tersebut di museum miliknya. Tantangan tersebut dimuat dan dipublikasikan oleh media, dan berdasar informasi Sonoko, Kaito Kid sudah membalas dan dia menyatakan menerima tantangan paman Jirokichi. Dalam pesan balasan Kaito Kid terdapat pesan tambahan bahwa dia hanya akan melihat saja alias survei terlebih dahulu. Dia juga menyatakan akan berjalan kaki. Scene berganti malam hari. Nampak di museum, Inspektur Nakamori sedang menjelaskan cara mengetahui penyamaran Kaito Kid dengan mencubit wajah. Nampak banyak petugas polisi yang bersigap dan orang-orang umum yang ingin menonton aksi Kaito Kid itu. Detik kemudian Jirokichi dan Sonoko datang naik motor. Nakamori nampak marah-marah kepada Jirokichi yang membuat kekacauan publik dengan surat tantangannya. Setelah itu mereka pergi ke suatu ruangan khusus yang merupakan tempat monitoring seluruh area museum. Itulah sebabnya di sekitar gedung banyak sekali helikopter. Sedangkan di dalam museum tidak ada orang satupun, alias kosong, karena memang penempatan permatanya berada di puncak luar gedung museum. Beberapa saat kemudian Kaito Kid nampak terbang dengan hang glidernya terlihat di salah satu monitor kamera. Nakamori dan Conan segera pergi untuk melihat secara langsung. Namun berdasar informasi salah seorang petugas, Kaito Kid menghilang setelah melewati sela gedung. Detik kemudian bom asap meledak dan Kaito Kid muncul berdiri di udara. Jelas membuat semua orang terkejut. Conan dan Nakamori yang berpikir kemungkinan triknya ada di gedung kanan kirinya, sehingga mereka mengecek atap gedung, namun tidak ditemukan tali atau sejenisnya. Sedangkan Jirokichi menyuruh salah satu helikopternya yang bernomor 7 untuk mendekati dan mengecek area sekitar Kaito Kid berdiri, dan diketahui tidak ada apapun di sekitarnya, sehingga tak seorang pun menemukan celah dari trik Kaito Kid saat itu. Beberapa saat kemudian Kaito Kid menyapa semua orang dan dia berjalan di udara menuju permata.
permata. Nah, ketika Kaito Kid sudah dekat dengan permatanya, Jirokichi menjalankan sistem keamanan, yaitu memindahkan patung permatanya ke dalam museum. Hal itu pun membuat Kaito Kid tersenyum dan menghilang dari lokasi. Setelah menyatakan bahwa survei malam ini sampai di sini saja, besok dia akan datang di jam yang sama untuk mencuri permatanya. Setelah itu, Jirokichi, Kogoro, dan Nakamori serta Conan dan Ran, ada juga Sonoko, juga masuk ke ruangan disimpannya permata yang berada di dalam museum. Di sini dijelaskan ambisi Jirokichi kenapa berusaha menangkap Kaito Kid, yaitu karena sejak kemunculan Kaito Kid, dia selalu berada di halaman depan media surat kabar, sedangkan Jirokichi yang berkeliling dunia hanya berada di halaman belakang. Intinya, Jirokichi ini ingin mengambil kembali popularitasnya di media dengan menangkap Kaito Kid. Tingkat cerita, di malam berikutnya saat Kaito Kid beraksi lagi berjalan di udara, sedangkan Conan masih berusaha mengungkap trik yang dipakai Kaito Kid, tiba-tiba saja terjadi hujan dan angin bertiup. Namun aksi Kaito Kid sama sekali tidak terganggu. Dia masih terlihat berdiri tegap seperti malam sebelumnya. Tapi kamera dari helikopter nomor 7 mati, hanya suara saja. Dari sini Conan nampaknya telah menyadari keberadaan Kaito Kid yang menyamar, dan tentunya dia sudah tahu bahwa Kaito Kid tidak mungkin menggunakan trik yang sama untuk kedua kalinya. Conan menyadari hal itu bersamaan saat mengetahui dari Nakamori bahwa Kaito Kid mempunyai asisten. Setelah Conan menonton rekaman ulang video dari helikopter nomor 7 yang terlihat resolusinya paling jelas dari yang lainnya, Conan menyusun kepingan misteri berupa kilauan samar yang dilihat Ran saat di atap melihat aksi Kaito Kid, dan adanya asisten Kaito Kid serta dua cakar goresan sejajar dari dua gedung yang mereka temukan, dan kemunculan Jirokichi yang hanya datang sendiri tanpa hewan peliharaannya seperti biasa. Dan hal yang paling mencolok ialah orang yang bertugas di helikopter nomor 7. Dia tidak menjawab pertanyaan Nakamori pada aksi kedua ini, yang itu artinya dia asisten Kaito Kid. Di sini Conan pun langsung mengetahui bagaimana cara Kaito Kid akan mencuri permatanya. Dia pun pergi dari lokasi monitoring. Nah, ketika Kaito Kid sudah setengah jalan menuju permatanya, Jirokichi dan beberapa orang bawahan Nakamori masuk ke museum yang telah dimatikan lampunya untuk menghindari penyusup atau asisten Kaito Kid yang mungkin berada di sana mengamati. Mereka mengamankan permatanya di sebuah koper, dan saat bawahan Nakamori yang membawa koper nampak keluar dari museum, padahal belum ada instruksi darinya, Kaito Kid yang berjalan tiba-tiba menghilang. Dan saat Nakamori menanyakan kenapa mereka keluar tanpa instruksi, ternyata salah satu bawahannya menjawab bahwa mereka hanya umpan. Koper yang dibawa mereka kosong. Permatanya sudah dibawa oleh Jirokichi, dan jelas sekali Nakamori marah dan menyimpulkan bahwa Jirokichi itu palsu alias Kaito Kid yang menyamar, dimana dia telah melarikan diri membawa permatanya. Dan Nakamori pun segera menyuruh semua pasukan kepolisian untuk segera bergegas mengejarnya. Di sisi lain, nampak Jirokichi mengendarai motornya sambil membawa permatanya. Saat dia tertawa, Conan muncul. Ternyata Conan sudah bersembunyi di sana sejak keluar dari ruang monitoring. Disinilah Conan menjelaskan semua trik Kaito Kid di malam survei. Kaito Kid sudah naik helikopter bersama asistennya yang berada di heli nomor 7. Sebelum aksinya dimulai, Kaito Kid berpakaian gelap dan turun ke gedung untuk mengaitkan kawat baja di dua gedung. Kemudian dia berdiri di tengahnya. Setelah bom asap dilepas, dia muncul dengan pakaian serba putihnya dan memulai aksi. Nah, saat Nakamori menyuruh helikopter terdekat mengecek area sekitar Kaito Kid, heli itu sudah dipasangi kawat baja yang bisa dikaitkan di kedua bahu Kaito Kid. Sehingga saat itulah kawat baja pun dan cakar dari kedua gedung dilepaskan oleh asistennya, sehingga trik terlihat sempurna. Nah, di malam kedua, asistennya hanya menggunakan boneka Kaito Kid, sedangkan Kaito Kid yang asli menyamar sebagai Jirokichi dan mengambil permatanya. Jirokichi dan peliharaannya yang asli saat ini berada di rumahnya yang telah tertidur pulas akibat dibius oleh Kaito Kid. Kaito Kid pun mengakui analisa Conan saat Conan bersiap dengan alat pembiusnya. Namun, Kaito Kid mempercepat laju motornya dan
dan melepas kaitan penumpang sehingga Kaito Kid terbebas dari Conan. Akan tetapi akibat gesekan dengan aspal, nampaknya terjadi percikan api yang mengarah ke motor yang dikendarai Kaito Kid, di mana bahan bakarnya mengucur dan detik kemudian bam, terjadi ledakan. Disusul Nakamori yang mengejar sampai di lokasi mereka langsung mengecek keberadaan Kaito Kid. Nampaknya Kaito Kid bersembunyi di semak dengan luka gores, sedangkan Nakamori dan yang lainnya melihat boneka Kaito Kid terbang. Mereka menganggap Kaito Kid berhasil kabur. Demikian alur cerita Detektif Conan spesial episode 356. Pada end creditnya, Jirokichi nampak marah-marah kepada Conan karena dia telah mengambil halaman depan koran dengan pose menyelamatkan permata Blue Wonder bersama Nakamori yang terlihat senang. Scene awal dalam episode 394 Detektif Conan ini nampak Detektif Boy ditemani Profesor Agasa sedang berkemah di suatu hutan. Conan menjelaskan kepada Profesor Agasa tentang nada 7 anak yang dia peroleh dari Fairmont. Conan juga telah berhasil mengkonvert nada 7 anak ke dalam angka ponsel dan menyimpulkan bahwa angka itu merupakan alamat email bos organisasi hitam. Fakta yang mendukung simpulannya ialah organisasi hitam selalu waspada dan tidak mungkin menyimpan kontak bos organisasi di dalam ponsel ataupun media lainnya, sehingga bos organisasi hitam menggunakan melodi 7 anak sebagai alamat email untuk memudahkan anggotanya dan tentunya mudah diingat. Nah, di saat Conan berencana untuk meminta bantuan detektif Takagi untuk menyelidiki alamat email tersebut, Haibara muncul dan menyatakan bahwa Takagi akan terbunuh. Setelahnya organisasi akan mencari orang yang memintanya, yang tak lain adalah Conan, dan tentu saja akan melenyapkan siapapun yang terlibat dan membuat seolah semua itu kecelakaan saja. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa melodi 7 anak memang alamat email bos organisasi hitam. Walaupun saat Conan menanyakan kepada Haibara, berarti sejak awal kau sudah tahu. Haibara dengan tenang hanya menjawab, entahlah, dan mengakhiri pembicaraan. Jangan pernah mengusik alamat email itu karena itu bagai kotak Pandora. Scene berganti di tengah hutan ketika Mitsuhiko, Genta, dan Ayumi mencari kayu bakar. Mereka menemukan mansion tua di tengah hutan tersebut dan mereka kembali ke lokasi kemah dan menjelaskan hal itu kepada Profesor Agasa, Conan, dan Haibara. Mereka pun mendatangi mansion tersebut dan ditemukan mayat seorang tergeletak di depan mansion dekat sebuah batu misterius yang berisi kode. Setelah Conan mengartikan kodenya, ternyata mengarah ke sebuah permata dan kemungkinan Kaito Kid juga berada di mansion itu sedang memburu permata tersebut. Ringkas cerita, mereka masuk ke dalam mansion dan ternyata terdapat banyak jebakan di dalamnya. Tak lama setelah itu, mereka bertemu dengan 2 orang yang merupakan pemburu harta karun dan seorang nenek yang tujuannya sama, mencari harta karun mansion itu. Dan dari cerita mereka bertiga serta Magatama dan buku catatan yang ditemukan oleh detektif Boy di depan mansion, berdasar cerita kuno Jepang, bisa disimpulkan bahwa untuk memperoleh harta karunnya, mereka harus menemukan 3 harta keramat yang di setiap harta keramat itu akan terdapat kata pelengkap yang bisa memecahkan kode untuk menuju lokasi harta karun permatanya. 3 harta keramat itu disebut 3 harta suci. Yang pertama adalah Magatama, yang kedua cermin, dan yang ketiga pedang suci. Benda pertama dan kedua sudah ditemukan, di mana terdapat kata api di Magatama dan kata air di cermin. Kini tinggal pedang suci yang belum ditemukan. Nah, saat mereka berusaha menemukan harta ketiga yaitu pedang suci, nampaknya mereka mengalami kebuntuan hingga tersesat di lorong bawah tanah. Namun salah satu dari ketiga orang yang ditemui detektif
Boy ternyata sudah lama mencari harta karun itu dan sudah tahu semua seluk-beluk area mansion hingga ke lorong bawah tanahnya, sehingga mereka memutuskan untuk meminta pria itu memandu mereka keluar mansion. Ketika sampai di persimpangan lorong yang ada 8 air terjun berwarna coklat yang disinyalir mengandung besi, Conan mengecek sisi hilir aliran airnya. Dan ketika Conan menjelaskan bahwa cerita kuno mengenai pedang suci itu berawal dari naga berkepala 8, dan di sini Conan yakin bahwa pedang sucinya berada di hilir aliran air tersebut. Namun air tersebut nampaknya air panas. Nah, saat Genta akan terpeleset, dia tidak sengaja menekan tombol rahasia sehingga aliran air tiba-tiba berhenti karena ada tanggul yang muncul. Dan dari aliran hilir tersebut nampak jalan seperti lorong. Nah, saat Genta mencoba menyusurinya, si nenek bergegas mendahului dan disusul yang lainnya dari belakang. Ternyata terdapat jebakan kapak yang melayang saat memasuki ruangan pedang di pintu masuk dan hampir mengenai si nenek. Di sini Conan menjelaskan bahwa jebakan kapak itu hanya gertakan. Bila tenang, tidak satupun dari kapak-kapak itu mengenainya karena sudah disetting. Dan Conan dengan santai memanfaatkan kapak itu untuk meluncur ke lokasi tertancapnya pedang suci. Ketika Conan mencabutnya, terdapat kata naga di pedang itu. Conan menancapkan kembali pedangnya dan nampak 3 orang pemburu harta merasa dibodohi karena kata itu tidak memecahkan kodenya. Mereka pun keluar mansion tanpa hasil. Nah, saat ketiga orang pemburu itu sudah pergi, Haibara mengatakan ke Conan, "Sekarang kita ke lokasi permatanya. Kau sudah memecahkan kodenya, kan?" Conan menyimpulkan bahwa lokasi permatanya berada di kolam air mancur yang berisi ikan koi, di mana lokasinya berada di depan mansion. Dan ketika mereka melihat area kolamnya, ditemukan kartu Kaito Kid yang menyatakan dia telah mengambil permatanya. Saat itulah ketiga pemburu harta muncul lagi dan merasa kecewa. Ternyata mereka sudah memecahkan kode lainnya dan berhasil menyimpulkan hal yang sama dengan Conan. Nah, di saat itu Mitsuhiko terjatuh ke dalam kolam. Di dalam kolam tersebut dia melihat kilauan permata, dan begitu naik ke permukaan, dia mengatakan bahwa permatanya ada di dasar kolam. Si pria kegirangan dan langsung menyelam, sedangkan si nenek nampak marah dan melarangnya untuk jangan mengambil permatanya. Dari sini Conan tahu bahwa nenek itu adalah Kaito Kid yang menyamar. Begitu permatanya diambil, terjadi pergeseran katrol di dalam mansion dan mengakibatkan air bah membanjiri area tersebut. Conan menyuruh si pria mengembalikan permatanya ke lokasi semula agar air bahnya terhenti. Sejak awal Kaito Kid sudah tahu bahwa permata itu merupakan tombol jebakan air bah, dan sejak awal juga permata itu tidak bisa dicuri oleh siapapun karena sebagai penyangga mansion di dalam kolam itu. Dan kreditnya, Conan melepaskan Kaito Kid dan membiarkannya kabur sebagai ganti karena Kaito Kid telah beberapa kali menyelamatkan Detektif Boy saat di dalam mansion. Dan nampak Profesor Agasa dan 2 polisi yang bergelantungan di atas pohon. Mereka terjebak oleh hamburan banjir air dari mansion. Detektif Boy juga nampak terjebak di atap mansion, di mana air bah mulai surut. Scene awal dalam episode kali ini nampak seorang seniman bernama Oikawa yang sedang menjelaskan surat pemberitahuan Kaito Kid kepada ayahnya di malam hujan deras. Disinyalir target pencurian kali ini ialah 4 lukisan terakhir buatan Takeyori. Dia sudah menghubungi polisi dan telah mengundang Detektif Mori untuk membantu investigasi. Walaupun tujuan sebenarnya agar Conan ikut serta karena dia sudah dikenal sebagai Kid Killer oleh media. Scene berganti. Di depan villa milik Oikawa sudah nampak wartawan sedang menanyai Conan tentang strateginya kali ini. Disusul muncul Kogoro Mori dan Inspektur Nakamori. Di sini wartawan sempat meragukan surat pemberitahuan Kaito Kid karena biasanya Kaito Kid mengincar permata, sedangkan target kali ini berupa lukisan. Namun Nakamori tidak menjawab apapun alias no comment. Ringkas cerita, Kogoro, Ran, Conan menemui Oikawa. Mereka langsung menuju lokasi lukisan
lukisan yang berada di lantai atas villa. Ruangan itu dijaga ketat di sekelilingnya dan terdapat kamera pengawasnya juga. Nah, saat 10 menit menjelang waktu pencurian sesuai surat dari Kaito Kid, terjadi mati listrik dan dinyatakan bahwa ayahnya Oikawa masih berada di ruangan lukisan. Dengan alibi, dia akan melindunginya sendiri. Karena tidak ada jawaban setelah beberapa kali dipanggil, polisi pun mendobrak pintunya dan ditemukan ayah Oikawa tergeletak dengan luka sayatan di leher. Jendela terbuka dan lukisannya menghilang. Dugaan sementara dinyatakan bahwa Kaito Kid yang telah mencurinya dan melakukan tindak pembunuhan. Tentu saja hal itu mengejutkan banyak pihak karena selama ini aksi Kaito Kid dia belum pernah membunuh. Nah, beberapa saat kemudian Inspektur Megure, Sato, Takagi, dan Chiba datang untuk investigasi TKP. Ternyata ditemukan senjatanya berupa pisau dan stun gun. Menurut penjelasan Inspektur Nakamori, pisau itu terdapat sidik jari Oikawa. Namun saat pintu didobrak, mereka masih mendengar erangan korban dan Oikawa sempat meraba TKP dalam kondisi gelap. Jadi pisau itu secara tak sengaja tersentuh olehnya. Kemudian Inspektur Meguro memberikan keterangan kepada wartawan bahwa polisi masih menyelidiki lebih rinci kronologi TKP. Nah, di saat itu Conan menanyakan pada salah seorang staf TV yang berada di belakang dan diperoleh informasi bahwa saat polisi datang ada seorang staf yang izin istirahat karena kelelahan. Conan pun menyimpulkan bahwa itu ulah Kaito Kid dan sepertinya Kaito Kid telah menyamar sebagai salah satu polisi. Setelahnya, Conan meminta bantuan staf TV tersebut untuk menghubunginya bila menemukan sesuatu yang aneh di sekitar situ. Conan pun beralibi bahwa kata Kogoro Mori kemungkinan Kaito Kid menyamar jadi polisi. Hal itu dilakukan Conan agar staf TV itu mempercayai kata-katanya. Ringkas cerita, di ruang investigasi saat para polisi sedang membicarakan sulap dari kepolisian divisi 1 di masa lampau, Conan menyadari keanehan terhadap Takagi dan ketika Chiba menunjukkan senter, Conan menyadari ada benda yang hilang sehingga dia pun menelusuri seluruh area villa. Dia pun menemukan kepingan terakhir di area sungai dan kini dia berhasil menyusun kepingan misteri atas terbunuhnya ayah Oikawa. Di saat itu Conan menerima telepon dari staf TV dan diperoleh informasi bahwa mereka menemukan detektif Chiba tertidur di dalam tas besar. Namun mereka tidak bisa membangunkan atau mengeluarkannya karena resleting tas tersebut sudah rusak. Setelah Conan menutup ponselnya, datang Takagi yang beralibi Conan dicari oleh Ran. Namun di sini Conan justru meminta tolong Takagi untuk mencarikan lukisan yang dicuri Kaito Kid, yaitu lukisan Mountain Air, di mana masih disembunyikan di villa itu. Scene pun berganti di ruang TKP. Nampak Oikawa, Inspektur Megure, Sato, Chiba, Ran, dan Kogoro. Mereka sudah berkumpul di lokasi. Conan pun membius Kogoro Mori dan memulai deduksi Kogoro tidur untuk menyelesaikan kasus. Nah, dalam kasus kali ini pelaku sengaja membuat trik jendela terbuka dan listrik padam untuk mengelabui polisi dan mengkambing hitamkan Kaito Kid. Buktinya ditemukan senar pancing dan alat khusus yang disertai timer, dan pelakunya adalah Oikawa. Meskipun dia sempat mengelak karena tidak mungkin melakukan pembunuhan di kegelapan, terlebih lagi kepada ayahnya. Conan pun menjelaskan bahwa triknya sederhana, hanya menggunakan layar ponsel, dan Conan pun sudah mengawasi Oikawa yang sebelumnya memegang dua ponsel berbeda, yaitu berwarna putih dan hitam. Bila salah satunya bukan milik Oikawa, pihak polisi bisa menemukan bukti akurat bila menyelidiki lebih lanjut, dan Oikawa pun mengakui kejahatannya. Dia adalah pelakunya. Alasannya ialah hanya demi uang. Ayahnya menyuruh dirinya melukis di lokasi berbahaya hingga menewaskan istrinya. Bahkan saat istrinya mengalami koma bertahun-tahun, dia masih menyuruhnya untuk melukis Mountain Air yang merupakan lukisan keempatnya. Dia juga mengakui sengaja membuat kebohongan atas surat pemberitahuan Kaito Kid hanya untuk melakukan balas dendam saja. Setelah itu, Takagi datang dan menunjukkan lukisan karya ayah Oikawa yang dilukis dengan mulut. Lukisan itu tadinya akan diserahkan kepadanya dan melanjutkan karya seni Oikawa yang terhenti karena kematian istrinya. Namun, si ayah memikirkan kembali. Hal itu hanya akan menyakiti Oikawa dan mencemarkan nama baiknya sebagai seniman karena lukisan itu karya orang lain. Oleh sebab itu, ayahnya hanya menyimpan lukisan itu di berangkas.
Demikian alur cerita Detektif Conan episode spesial Kaito Kid. Pada end kreditnya, nampak Conan memperkoki Takagi yang tengah membuka jendela. Conan berkata, "Kau seakan berupaya terbang melewati jendela itu." Takagi pun mengakui penyamarannya bahwa dia Kaito Kid. Nah, orang yang tertidur di dalam tas yang ditemukan staf TV itu adalah Takagi yang dipakaikan topeng Chiba. Di sini Kaito Kid menyatakan bahwa kedatangannya hanya untuk membersihkan namanya atas fitnah yang dibuat Oikawa. Dan saat Kaito Kid berusaha kabur dengan menyebarkan kartu berasap, Conan sempat melayangkan bola sepaknya dan yakin dia mengenai Kaito Kid. Namun detik kemudian nampak hang glider Kaito Kid di udara dan mereka menganggapnya kabur. Padahal Kaito Kid tersungkur di bawah villa akibat serangan bola kaki Conan. Scene awal dalam episode spesial 515 Detektif Conan ini nampak Chirokichi yang mengalami susah tidur karena menyiapkan strategi untuk penangkapan Kaito Kid di tantangan berikutnya, di mana kali ini dia akan memamerkan sandal permata. Kita sebut saja Amethyst, di mana sandal ini pernah diincar dan ingin dimiliki oleh seorang ratu asal Roma yang bernama Maria Theresa. Nah, dalam pemilihan ide perangkap yang nampaknya banyak sekali opsi, termasuk dari para karyawan perusahaan Suzuki yang disuruh Jirokichi membantu membuat ide. Di antaranya memasang Amethyst di dalam balok es, memajang Amethyst di puncak menara, dan berbagai macam ide konyol lainnya. Akan tetapi, Jirokichi menolak semua rencana itu dan masih menyusun rencana baru untuk menangkap Kaito Kid. Di sini Jirokichi bertanya-tanya, kenapa Kaito Kid selalu menghilang di bawah sinar bulan? Para karyawan berasumsi bahwa Kaito Kid itu pencuri dan menyatakan bahwa pakaian putihnya itu jelas mudah tersamarkan oleh sinar bulan saat kabur. Akan tetapi, Jirokichi menyangkal karena kebanyakan pencuri itu memakai pakaian serba hitam, sedangkan Kaito Kid itu selalu berpakaian putih mencolok. Pasti terdapat trik lain yang mengharuskan dia menghilang di bawah sinar bulan dengan pakaian yang mencolok itu. Dan setelah berasumsi selama ini Kaito Kid selalu unggul di udara, kabur dengan hang glider, dan suka muncul di gedung-gedung tinggi, Jirokichi nampak berwajah senang sambil tertawa lepas karena mendapatkan ide bagus untuk menangkap Kaito Kid. Scene berganti di tengah pusat perbelanjaan Ginza malam hari. Nampak sendal Amethyst dipajang pada tengah-tengah area jalan yang biasanya ramai lalu lalang orang berbelanja. Nah, sendal itu hanya dijaga oleh 4 orang petugas dari perusahaan Suzuki. Terlihat juga Kogoro, Ran, Sonoko, dan Conan. Ternyata Jirokichi sudah menantang Kaito Kid untuk mencuri sendal itu tadi pagi melalui iklan media. Tapi hingga malam belum ada pemberitahuan balasan dari Kaito Kid. Nakamori pun di sini muncul dan menyatakan, andai saja Kaito Kid sudah mengirim pemberitahuan, dia dan bawahannya pasti akan bergerak membantu pengamanan. Nah, di sini Jirokichi sangat yakin Kaito Kid pasti datang, setidaknya untuk menjaga nama baiknya sebagai pencuri di bawah sinar bulan. Beberapa menit setelah Jirokichi kembali ke mobil pemantau yang dilengkapi CCTV, Kaito Kid muncul di atas keramaian menggunakan hang glider. Di sini Conan menyadari bahwa hang glider itu terdapat baling-baling. Conan menyimpulkan itu bukan Kaito Kid asli, melainkan boneka Kaito Kid. Detik kemudian, asap putih bertebaran dari boneka itu dan setelah beberapa detik asapnya menghilang, nampak Kaito Kid telah berdiri di atas kotak yang terdapat sandal Amethyst. Tentu saja kemunculannya itu membuat para penonton takjub
karena menganggap Kaito Kid turun dari udara. Para wartawan segera bergegas menanyakan kemunculannya yang tanpa pemberitahuan itu. Di sini Kaito Kid berkata bahwa dirinya meminta maaf karena tidak mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu. Dia menyatakan bahwa berita iklan tantangan itu bagaikan petir di siang hari. Kaito Kid pun mengambil sandal amethyst. Di saat itu, Jirokichi menyuruh krunya melancarkan rencana yang telah dibuat. Tiba-tiba jaring muncul dari bawah. Ternyata keempat sisi jalan perbelanjaan itu sekarang terblokir oleh jaring setinggi 20 meter. Di mana hal ini jelas mengurung Kaito Kid yang tidak mungkin bisa terbang dari lokasi bawah tersebut. Jirokichi juga telah menyiapkan beberapa orang petugas di setiap sisi jaring untuk berjaga apabila ada orang mencurigakan yang berusaha melewatinya, yang kemungkinan Kaito Kid yang sedang menyamar. Nah, saat reporter menanyakan bagaimana Kaito Kid akan kabur dari lokasi itu, beberapa orang fansnya menyatakan untuk menyamar sebagai dirinya. Namun Kaito Kid dengan santainya berkata, "Aku akan berpindah dengan teleportasi dalam 10 detik." Nah, di saat Nakamori bergerak menuju Kaito Kid dan berusaha menangkapnya, Kaito Kid menghilang setelah bom asap muncul. Hal ini jelas membuat Jirokichi terkejut. Dia menyuruh petugas memindai lokasi, di mana pada sendal amethyst sudah ditempelkan transmitter untuk melacak pergerakan Kaito Kid yang membawa sandal amethyst itu. Petugas pun melaporkan bahwa transmitter itu bergerak ke utara. Jirokichi langsung memerintahkan petugas lapangan untuk menjaga di setiap sudut jaring dan memperketat area utara. Jirokichi dengan bangga dan tertawa lepas menyatakan bahwa kali ini Kaito Kid sudah terperangkap dan tidak akan bisa kabur lagi. Beberapa detik kemudian saat Jirokichi menanyakan lokasi terkini, petugas menyatakan bahwa transmitternya hanya nampak berputar-putar di pinggir area jaring. Ternyata di lapangan muncul kartu Kaito Kid yang terjatuh setelah berputar dari arah tak diketahui. Kogoro yang mengambilnya. Di sini Conan melihat terdapat transmitter di kartu itu dan tulisan 3. Kartu berikutnya ditemukan bertuliskan 2. Nah, di saat kartu bertuliskan 1 mendarat dan diambil oleh seseorang, Kaito Kid muncul di atap salah satu gedung. Aksinya kali ini jelas membuat semua orang terpukau. Jirokichi pun nampak terkejut, termasuk Nakamori dan Conan. Nah, di atap gedung terdapat reporter TV yang meliput. Di sini Kaito Kid menyatakan bahwa sandal yang kiri palsu. Dia memberikannya ke reporter dan meminta Jirokichi menyiapkan sandal asli di tempat yang sama. Dan besok Kaito Kid akan kembali untuk mengambilnya. Setelah itu, Kaito Kid terbang menggunakan hang glidernya dengan tertawa puas meninggalkan lokasi. Di sini Conan sempat membungkamnya dengan tendangan bola, tapi hanya mengenai kacamata Kaito Kid saja. Setelah itu, Jirokichi, Nakamori, Kogoro, Ran, Sonoko, dan Conan nampak berada di ruangan membicarakan aksi Kaito Kid. Nakamori dan Kogoro menduga ada kemungkinan rekan Kaito Kid telah bersiap di gedung itu dan membantu aksinya. Di sini Conan menduga bahwa Kaito Kid hanya menggunakan trik 2 orang. Satu orang di bawah, satunya lagi yang merupakan asistennya berada di atap. Nah, Jirokichi menyangkal kedua kemungkinan tersebut karena keempat gedung itu telah dia sewa dan sudah ada petugas keamanan yang telah dicek identitasnya untuk mengamankan keempat gedung itu. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Jirokichi, di mana salah satu dari 4 orang petugas yang mengamankan sandal amethyst menyatakan sendiri bahwa dia telah menghentikan seorang penonton yang sedang makan hamburger saat kemunculan Kaito Kid. Nah, di saat itu petugas tersebut terkena saus di telapak tangannya. Nah, ketika Kaito Kid melakukan aksi teleportasi, petugas itu sempat memegang jubah Kaito Kid. Dan setelah Jirokichi memastikan pada siaran ulang di atap gedung, terbukti di jubah Kaito Kid ada bekas telapak tangan berwarna merah. Itu membuktikan bahwa Kaito Kid memang melakukan teleportasi dan dia orang yang sama dengan di bawah, alias hanya dilakukan oleh satu orang.
Hal ini jelas mengejutkan semua orang termasuk Conan. Di pagi harinya ketika berbincang dengan Detektif Boy, Conan meyakinkan diri bahwa misterinya terdapat pada 10 detik saat dia menghilang. Bila trik perpindahan ini berhasil Conan bongkar, sudah jelas Kaito Kid itu juga manusia, jadi tidak mungkin berteleportasi. Dia hanya menggunakan trik berpindah selama 10 detik. Sore hari di lokasi perbelanjaan Ginza, Shirokichi telah bekerja sama dengan Nakamori mengamankan lokasi. Jaring telah dipasang dan para penonton dilarang melewati jaring itu, alias mereka harus berada di luarnya. Yang paling mengejutkan ialah Shirokichi melarang peliputan siaran TV. Beberapa menit berlalu, muncul pemberitahuan Kaito Kid dari udara menggunakan kartu suara. Kaito Kid menyatakan bahwa dia akan membatalkan aksinya karena tidak ada penonton di area dalam dan tidak ada siaran TV. Beralibi, penonton di rumah akan kecewa karena tidak bisa menonton aksinya dan hal itu terasa sepi. Pernyataan Kaito Kid tersebut memicu para penonton yang memberontak masuk ke dalam area jaring. Dan pada akhirnya, Shirokichi terpaksa mengizinkan siaran TV meliput lokasi tersebut. Nah, dalam kegaduhan itu, Conan yang berjalan mengamati setiap pergerakan orang dan yakin bahwa Kaito Kid sudah ada di lokasi itu. Tiba-tiba sebuah pistol mendarat di kepala Conan yang tak lain itu ulah Kaito Kid. Awalnya Conan terkejut, tapi di sini Kaito Kid bertanya sesuatu, yaitu pendapat Conan mengenai pesulap. Conan pun menyatakan mengenai 3 hal tabu yang harus dicermati sebagai magician. Di sini Kaito Kid melanjutkan, yaitu pertama, pesulap tidak boleh membocorkan rahasianya. Kedua, dalam aksi sulap tidak boleh memberitahu aksi sulap selanjutnya. Dan ketiga, tidak boleh menggunakan trik yang sama pada penonton. Akan tetapi, Kaito Kid menyatakan bahwa selama triknya tidak diketahui dan banyak penonton ingin melihat aksi ini terus-menerus, dia akan mengabaikan yang ketiga. Dalam arti lain, Kaito Kid berencana melakukan aksi yang sama malam ini seperti malam sebelumnya. Detik kemudian, Ran muncul mencari Conan. Hal ini membuat Kaito Kid menghilang dari dekat Conan. Ran dan Conan pun berkumpul lagi dengan Sonoko dan Kogoro. Conan dengan santai mengatakan bahwa dia yakin bahwa Kaito Kid akan teleportasi lagi malam ini. Dan nampaknya Kaito Kid telah menempelkan penyadap di kerah baju Conan, berusaha mengamati sejauh apa Conan mengetahui triknya. Sebenarnya Conan menyadari sesuatu dari tayangan ulang tadi malam yang sedang ditonton oleh Sonoko. Namun dia juga menyadari penyadap Kaito Kid. Buktinya dia berpura-pura meyakinkan yang lain bahwa Kaito Kid pasti akan muncul dan melakukan aksi teleportasi lagi. Ringkas cerita, hari berganti malam. Kaito Kid muncul dari bawah bulan menggunakan hang glider. Shirokichi dan Nakamori memahami bahwa hang glider itu memakai baling-baling dan berasumsi itu kemungkinan boneka. Namun ternyata itu adalah Kaito Kid yang asli. Dia dengan mudah mendarat di atas kotak dan mengambil sandal amethyst. Nakamori langsung bergerak untuk menangkapnya, namun gagal. Kaito Kid menghilang. Nah, di sisi lain, Conan nampak pergi sendirian sejak Kaito Kid mendarat. Nah, ketika hitung mundur mencapai angka 1, Conan sudah berada di atap gedung di mana ada Kaito Kid sedang bergerak naik menggunakan katrol. Sentak Kaito Kid terhenti sebelum mencapai atap. Conan pun menyatakan bahwa dia menyadari trik teleportasi itu karena iklan gerak yang ada di panel gedung ini berbeda tulisannya dengan yang terekam di aksi kemarin. Itu artinya ada sesuatu yang menghalangi tulisannya. Tentu saja itu karena Kaito Kid bergerak ke atap gedung dengan pakaian serba hitam yang tadinya dia menggunakan jubah putih. Perubahan warna putih ke hitam itu sangat mempengaruhi penglihatan seseorang, sehingga memudahkan Kaito Kid bergerak di keramaian saat berpakaian hitam. Setelah melewati kerumunan dan naik menggunakan katrol, di mana beban lainnya adalah asistennya yang dibuat sedikit lebih berat dari Kaito Kid, dan asistennya ini menyamar sebagai staf TV yang meliput. Jadi sangat mudah baginya masuk keluar gedung. Hal ini juga menjadi alasan kenapa sore tadi Kaito Kid sempat akan membatalkan aksinya karena tidak ada kerumunan dan siaran TV. Conan berasumsi dan menyimpulkan bahwa tanpa kedua hal itu, trik teleportasinya tidak akan berhasil. Kaito Kid pun terpaksa muncul di tengah dan berpijak pada sisi gedung untuk bertahan sementara dan menyelesaikan aksinya.
Nah, di saat itu sudah banyak polisi di bawah, sedangkan di atap ada Conan. Namun Kaito Kid justru kabur bersama asistennya menggunakan hang glider. Di sini Conan melihat sendal ametis tergantung di tengah layar iklan gedung yang tertulis bahwa sendal ametis ini bukan seleraku, sehingga aku kembalikan. Pertanda Kaito Kid. Kemungkinan besar Kaito Kid telah mengecek permatanya, dan itu bukan permata Pandora yang dia cari. Pada end creditnya, nampak Jirokichi yang melihat berita koran pagi. Dia terlihat sedih karena fotonya hanya separuh saja yang terekspos karena ada Conan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulisin yang mungkin terlewat dalam pembahasan kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like bila kalian suka video ini, dan dislike aja bila kalian tidak suka. Share juga ke teman-teman yang lain. And see you on our next recap channel.